Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yola Fatmasari. Dalam video kali ini merupakan video simulasi mengajar dari RPP yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Apakah sehat semua? Gimana nih di hari yang cerah? Kita harus bahagia ya, biar nanti belajarnya juga kita bisa enjoy ke depannya dan materi yang nanti Ibu sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh kalian. Nah, sebelum kita memulai belajar, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin untuk membaca doa. Silahkan Budi untuk memimpin pembacaan doa. Oke, pembacaan doa alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kan karena kita mau belajar, jadi coba dilihat kerapihan dari pakaiannya, lalu kebersihan dari sekitarnya, apakah sudah nyaman untuk belajar atau belum. Apabila ada sampah atau apa, silahkan diambil lalu buang ke tempat sampah. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk membersihkan dan juga rapikan pakaiannya agar nanti saat belajar kita bisa belajar dengan nyaman. Oke, karena sudah selesai ya, sekarang sudah terlihat bersih, rapi, dan juga nyaman ya untuk belajarnya. Mungkin sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu untuk kehadirannya. Nanti apabila yang hadir, silahkan ucapkan hadir ya. Pertama Ibu akan absen terlebih dahulu. Budi ada, lalu ada Cinta ada, oke, lalu ada Denny, oke, ada Fazira ada, oke, lalu Santi ada. Oke, karena sudah dilihat alhamdulillah absennya sudah hadir semua. Sekarang Ibu akan lihat PR-nya nih, tugas dari kalian apakah sudah dikerjakan atau belum. Oke, dilihat dulu ya, silakan. Untuk bukunya bisa dikumpulkan oleh ketua kelas lalu dikasihkan ke Ibu ya. Untuk Ibu cek PR-nya apakah kalian mengerjakan atau tidak. Oke, alhamdulillah untuk PR-nya sudah dikerjakan semua. Bagus ya teman-teman, anak-anak semuanya sudah bagus, sudah nilainya juga sudah pada tinggi. Jadi ini untuk bukunya bisa dibagikan kembali oleh Budi. Silakan Budi untuk dibagikan kembali bukunya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin untuk materi yang kemarin nanti anak-anak bisa untuk pelajari lagi ya, untuk nanti biar lebih maksimal lagi gitu. Tapi untuk PR-nya tadi sudah bagus, sudah dikerjakan semua dan alhamdulillah semuanya betul. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas yaitu akan membahas materi mengenai komposisi dan fungsi inverse. Nah, untuk cakupan materi yang akan dibahas itu yang pertama kita akan membahas apa sih itu komposisi, fungsi komposisi, apa sih itu mengenai fungsi inverse dan juga operasi-operasi apa saja yang bisa digunakan. Lalu juga nanti akan ada sifat-sifat dari komposisi dan juga fungsi inverse, dan nanti akhirnya kita akan ke latihan soal, dan nanti di akhir setelah materi selesai kita akan ada ulangan harian seperti itu. Nah, karena materi yang akan Ibu sampaikan ini, Ibu akan sampaikan melalui PowerPoint, lalu juga ada bahan aja, terus juga ada LKS atau LKPD, dan juga nanti akan Ibu bagikan untuk LKPD-nya. Oke, untuk hasilnya di sini masih ada beberapa yang keliru dan juga tapi kebanyakan ini sudah benar.
Coba kepada Budi tolong bagikan kepada kelompoknya masing-masing ya. Kita bahas untuk mana yang keliru dan tidaknya biar kalian tahu dan paham gitu untuk materinya. Nanti apabila karena di sini sudah nanti setelah diperiksa dan setelah kita simpulkan, boleh kepada nanti perwakilan dari setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Untuk yang masih tidak tepat atau kurang tepat itu tidak apa-apa, disampaikan saja biar kita tahu mana perbedaannya yang betul dan yang kurang tepat, seperti itu ya. Oke, tadi coba dilihat untuk lembar kerjanya. Kita menyimpulkan tadi masih ada beberapa yang keliru mengenai pengertian dari fungsi komposisi itu apa. Nah, oke, kita bahas ya. Ini tuh yaitu antara penggabungan operasi dari dua jenis fungsi. Misal fungsi pertama kita sebut fx dan fungsi kedua kita sebut sebagai gx hingga nanti menghasilkan fungsi baru. Nah, lalu untuk operasinya ini tuh biasanya tanda komposisi itu ditulis dengan tanda bulatan. Bisa dilihat ya di PowerPoint di depan. Nah, itu adalah contoh atau lambang dari komposisi. Nah, untuk apakah harus fx dulu atau gx dulu itu disesuaikan dengan soal, atau misalnya kita disesuaikan dengan permintaan soal itu seperti apa. Ada yang fx dulu baru disubstitusikan ke gx, ataupun malah ada yang sebaliknya seperti itu. Dan untuk operasi ini tuh tidak hanya dua fungsi, bisa lebih dari dua fungsi seperti itu. Nah, sehingga di sini pun nanti akan ada rumusnya ya. Untuk yang fungsi komposisi ini bisa dilihat di depan di PowerPoint yang telah Ibu tampilkan. Nah, itu untuk komposisi. Selanjutnya untuk inverse, fungsi inverse. Nah, inverse ini itu bisa dibilang tanda mudahnya itu kebalikan, tuh ya. Kalau tanda mudahnya. Nah, fungsi ini tuh adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari aksi fungsi awalnya. Nah, untuk mempunyai setiap fungsi itu mempunyai inverse, namun setiap inverse itu belum tentu merupakan sebuah fungsi. Itu tadi ya, masih banyak yang keliru mengenai setiap fungsi adalah mempunyai inverse, tapi setiap inverse itu tidak selalu dan belum tentu bahwa sebelumnya itu adalah sebuah fungsi, seperti itu. Nah, untuk fungsi di sini ada rumusnya juga ya, tergantung yang diminta oleh soal. Dan juga untuk inverse ini itu ada syaratnya apabila dia dikatakan sebagai fungsi. Bisa dilihat oleh teman-teman di depan. Oke, nah mungkin itu pembahasan mengenai kita pada pertemuan kali ini. Kita masih membahas mengenai dasar dari fungsi komposisi dan fungsi inverse ini. Nah, oke, kepada teman-teman mungkin silakan untuk perwakilannya maju ke depan. Jadi 3 orang ya, karena tadi ada 3 kelompok. Silakan untuk maju ke depan. Oke, sudah selesai untuk presentasinya. Nah, jadi kita tahu ya mana yang benar, mana yang kurang tepat, dan juga diperbaiki. Nah, mungkin itu untuk LKPD-nya silahkan kalian pegang masing-masing. Apabila ingin diperbanyak untuk pegangan per orangnya silahkan. Mungkin ini nanti bisa kita gunakan sebagai nanti latihan bahan ulangan harian. Nah, karena sudah selesai, mungkin tadi sudah disimpulkan juga ya, itu sekaligus merangkum dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu pada pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya coba dibuka untuk buku di halaman 130. Di situ ada soal ya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu Ibu tugaskan untuk nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu dijadikan sebagai pekerjaan rumah atau PR, nanti akan kalian kumpulkan dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan kali ini sudah selesai, dan juga untuk bahan materi juga sudah selesai. Kepada teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, karena dikerjakan lebih cepat itu lebih baik. Dari Ibu mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mungkin ditutup dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.